Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi untuk pertama kali ini saya kenalkan materi pertama adalah prosedur pengurusan izin usaha. Ya, prosedur pengurusan izin usaha. Itu materi yang pertama. Kenapa seperti itu? Ya, mindset saya adalah kalian besok lulus itu, ya, harapan saya kamu tidak menjadi karyawan secara terus-menerus, tetapi akhirnya kamu jadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Kenapa seperti itu? Ya, kalau seandainya kamu menjadi seorang karyawan, ya maaf saja nih, dimanapun tempatnya itu penghasilannya dapat dihitung, Mbak, Mas, ya, dapat dihitung setiap tahunnya. Jadi kenaikannya bertahap, ya, dan terukur. Tetapi kalau seandainya kamu sebagai seorang pengusaha, nah ini walaupun penghasilannya naik turun, ya naik turun, resikonya besar. Ya, kalau kita sama-sama berhasil, itu jauh lebih besar daripada seorang pengusaha, daripada penghasilan seorang karyawan. Maka mindset saya besok nantinya kamu menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, bukan jadi seorang karyawan. Bolehlah kamu jadi seorang karyawan waktu kamu lulus pertama kali sebagai pembelajaran pertama. Namun kamu jangan terlena, ya. Seandainya kamu terus sebagai seorang karyawan dan kamu merasa nyaman di situ, habis waktu kamu. Kalau kamu besok suatu saat berpikir sebagai seorang wirausaha, seorang pengusaha atau wirausaha itu bukan karena kepepet loh, Mbak, Mas, ya bukan, ya. Bukan karena terpaksa, itu juga bukan. Dan bukan karena warisan, itu pun juga bukan. Tetapi keinginan pribadi, keinginan yang sangat kuat dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita besok akan menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, anak-anakku semuanya yang baik hati, sebelum kami terangkan izin usaha, perlu diketahui bahwa maju tidaknya suatu negara itu dilihat daripada jumlah seorang wirausaha di negara tersebut. Jadi kriteria suatu negara dikatakan maju apabila jumlah pengusahanya atau jumlah entrepreneurnya adalah minimal 2%, minimal 2% daripada jumlah penduduk. Jadi artinya kalau seandainya di negara Indonesia jumlah penduduknya itu ada misalnya ada 100 orang, Indonesia dapat dikatakan maju apabila jumlah pengusahanya adalah minimal 2 orang, syukur atau lebih. Nah, yang jadi masalah ada beberapa waktu kemarin jumlah seorang pengusaha di Indonesia itu belum ada 2%, Mbak. Baru ada 0,8%. Karena orang Indonesia kebanyakan dia merasa nyaman, senang untuk menjadi karyawan. Coba kalian lihat, orang-orang setelah lulus baik dari SLTA atau dari perguruan tinggi misalnya, ya hampir semuanya dia melamar menjadi suatu karyawan. Tapi jarang sekali dia yang langsung terjun menjadi seorang wirausaha, karena dia takut mungkin, ya. Makanya inilah saatnya saya akan merubah mindset kalian bahwa enaknya menjadi seorang wirausaha. Ya fair saja kalau mungkin saya menjadi seorang karyawan saya tidak bisa seperti ini. Ya, bukan apa-apa. Ya. Kalau seandainya saya menjadi seorang karyawan, mungkin saya kebutuhan hidup saya mungkin tidak tercover. Kalaupun tercover, saya harus jadi karyawan yang bagaimana ini? Pengeluaran saya puluhan juta. Sementara kalau saya kerja di padi dengan gaji seperti itu, ya perusahaan mana yang mau gaji saya sebesar itu? Tidak ada. Maka dari itu anak-anakku semuanya, ya, mari kita sama-sama berpikir, ya, jadi seorang wirausaha itu adalah sangat mulia. Ya. Yang bisa menggerakkan roda perekonomian adalah seorang wirausaha. Ya. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, kalau kita menjadi seorang wirausaha,
berarti kita besok akan mendirikan suatu badan usaha. Apa sih yang harus buat atau prosedur untuk pengurusan izin usaha? Yang pertama adalah surat izin tempat usaha, disingkat SITU. Surat izin tempat usaha disingkat SITU, dan surat izin gangguan. Nah, ini beda ini. Ya. Bedanya tipis, ya. Kalau surat izin tempat usaha, ya, dicatat, atau SITU merupakan pemberian izin tempat usaha. Oke. Pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Saya ulang, ya. Situ adalah merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan, catat baik-baik, Mbak. Ini ya kita ringan-ringan dulu, enggak apa-apa deh. Ya, ringan-ringan dulu. Sudah? Oke. Sedangkan kalau surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha, sama ini, pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu. Saya ulang, pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan atau kerusakan lingkungan Jadi artinya begini, Mas, Mbak, ya. Jadi kalau seandainya itu SITU, izin usaha yang diberi nama SITU, surat izin tempat usaha itu diberikan kepada badan atau perusahaan, ya, yang tidak menimbulkan gangguan. Tetapi kalau yang HO atau dari kata hinder ordonanti, ya, itu bahasa Belanda, itu surat izin usaha yang diberikan kepada badan atau perusahaan yang dapat menimbulkan gangguan, ya, atau bahaya atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Nah, bedanya di situ. Nah, terus apa bedanya? Nah, situ izin jenis apa? Ya, misalnya itu biasanya usaha kecil deh. Kantin atau apa, ya, yang jelas itu ya pakai situ, ya. Tetapi kalau yang HO itu kecenderungannya perusahaan menengah sampai perusahaan besar, ya, karena mungkin mengerekrut orang banyak, lalu lintasnya juga banyak, ya, artinya menimbulkan polusi, kebisingan, lalu lintasnya bisa menyebabkan macet dan seterusnya, maka itu diperlukan izin gangguan yang namanya HO. Oke? Baik, anak-anak semuanya,
Sementara dipahami dulu. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa chat di WA yang kemarin kita buat tuh. Tapi mohon maaf karena mungkin saya kalau nulis itu agak lama, jadi mungkin pertanyaan kalian nanti akan saya jawab melalui telepon, ya. Tapi kalau jawabannya pendek mungkin bisa saya jawab melalui chat. Mungkin kalau harus saya terangkan lebih panjang dan seterusnya, saya akan jawab melalui telepon. Oke? Baik anak-anak semuanya, mohon dicatat dulu ya. Nanti akan kami teruskan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.